Nice to see you again. Here with me, Pak Arifeng, and we are going to study about descriptive text. Nah, kebetulan kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman kalian yang bertanya apa itu descriptive text secara detail. Oleh karena itu, semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam pembelajaran. Dalam descriptive text, ada hal yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, definition of descriptive text. Yang purpose or social function of descriptive text. Yang ketiga, generic structure of descriptive text. Dan yang terakhir, language features of descriptive text. Tapi Pak akan bahas satu persatu sehingga memudahkan kalian untuk memahami apa itu descriptive text. Yang pertama, yaitu definition descriptive. Descriptive text is a text that describes a particular person, thing, or place. Definition artinya pengertian. Jadi pengertian dari teks ini yaitu untuk menjelaskan orang, benda, atau tempat tertentu. Mudah kan? Definition. Kemudian yang kedua, the purpose or social function of descriptive text. And the purpose is to describe and reveal a particular place or thing. And the purpose artinya tujuan, jadi tujuannya yaitu untuk menjelaskan atau menggambarkan orang, benda, atau tempat tertentu. Ya, jadi tujuan dari teks deskripsi atau teks deskriptif yaitu untuk menjelaskan atau menggambarkan orang, benda, atau tempat tertentu. Yang ketiga yaitu generic structure of descriptive text. Di sini yang saya minta dua, tapi di sini saya meminta cukup 2 paragraf saja. Nanti kalian belajar sendiri, mudah-mudahan bisa membuat satu descriptive text lebih dari 2 paragraf. Tapi di sini cukup 2 saja ya. Yang pertama, paragraf 1 itu berhubungan dengan identification, dan yang kedua, paragraf kedua mengenai description. Teksnya itu pada paragraf 1 kita memperkenalkan orang yang kita deskripsikan. Jadi pada paragraf 1 cukup kita memperkenalkan orang yang akan kita deskripsikan, misalnya nama, umur, atau sebagainya. Kemudian kita pindah ke paragraf kedua. Nah, di sini paragraf kedua kita menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan orang yang kita deskripsikan. Hal-hal ini bisa saja bentuk wajahnya atau penampilan fisiknya, sifatnya, sehingga bisa menjadi jelas. Ya, cukup di situ. Kemudian yang keempat, language features of descriptive text. First, focus specific person, place, or thing. Using adjective, using present tense, using action verbs. Jadi language features atau ciri kebahasanya yaitu yang pertama kita mendeskripsikan orang, tempat, atau benda tertentu. Yang kedua, atau menggunakan kata sifat. Jadi kita harus menggunakan kata-kata sifat untuk menjelaskan orang yang kita deskripsikan. Yang berikut, using present tense. Present tense yaitu satu bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Nah, ini minggu depan baru kita akan pelajari bersama. Yang terakhir yaitu action verbs. Jadi kata kerja ya. Kita menggunakan kata kerja untuk mendukung
penjelasan kita terhadap orang yang kita deskripsikan. Ya, cukup jelas ya, ada 4 hal penting yang harus kalian pelajari. Nah, semua yang sudah kita pelajari kita terapkan dalam satu descriptive text yang saya buat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, contoh di sini. Yang pertama tadi, tujuan dari pengertian dari descriptive text, yaitu kita gunakan untuk memperkenalkan atau menggambarkan orang. Nah, di sini kita ingin menjelaskan atau menggambarkan si Boni. Ya, kita menjelaskan siapa si Boni. Yang kedua tadi tujuan siapa si Boni sebenarnya. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan siapa si Boni. Yang ketiga tadi generic structure atau struktur teks. Struktur teks yang pertama paragraf 1 di situ tadi bilang memperkenalkan. Nah, di sini Pak coba memperkenalkan siapa si Boni menggunakan perkenalan yang simple, sederhana. Contoh, I have a friend. His name is Boni. He is 11 years old. Jadi ini perkenalan cukup segini. Kemudian paragraf kedua. Tadi di penjelasan paragraf kedua yaitu menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan Boni. Ya, jadi di sini hal-hal yang berhubungan dengan Boni. He is short and has a curly hair. He is smart. He is PUBG mobile game. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan Boni di paragraf kedua. He is short. Oke, cukup mudah kan? Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu language features. Tadi dia bilang menggunakan kata sifat. Kata sifat di sini yaitu short, curly, kemudian smart. Short yang artinya pendek, curly hair yang artinya berambut keriting, dan juga dia smart, dia cukup pintar. Ya, itu adalah adjective atau kata sifat. Masih banyak kata sifat yang lainnya, cari sendiri, cari di kamus atau di internet, terserah. Masih banyak kata sifat yang lainnya ya. Yang berikut action verb atau kata kerja. Di sini Pak coba memberikan satu kata kerja yaitu playing. Jadi his hobby is playing PUBG mobile game. Ya, jadi dari 4 poin utama kita berhasil membuat satu descriptive text tentang Boni. Cukup jelas ya. Semoga penjelasan ini bisa membantu. Tugasnya Pak ada berikan di Google Classroom. Ya, di klik, kemudian dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Oke, semoga dapat membantu. We will see next week. Bye.